Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu riba, mengapa riba itu diharamkan dan bagaimana dampak riba dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas bersama-sama. Baik, secara bahasa, riba adalah tambahan atau kelebihan. Sedangkan secara istilah, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman atau jual beli tanpa dasar yang sah dalam hukum Islam. Contoh nyata dalam kehidupan digital dapat dilihat dalam kasus pinjaman online ilegal yang marak di Indonesia. Banyak laporan masyarakat yang mengaku hanya meminjam uang sebesar 1 juta rupiah. Tetapi dalam hitungan beberapa minggu, jumlah yang harus dibayar hingga berlipat ganda menjadi 2 juta rupiah. Bahkan lebih, akibat harga bunga harian, denda keterlambatan, dan biaya tambahan yang berlipat ganda dan tidak transparan. Sebagai alternatif solusi, Islam menawarkan berbagai transaksi keuangan yang halal dan adil. Salah satunya adalah Qardul Hasan, yang artinya pinjaman kebijakan tanpa bunga, di mana peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman. Model ini sangat menekankan aspek tolong-menolong, ta'awun di antara sesama muslim. Alternatif lainnya adalah penggunaan akad murabahah, yaitu pembiayaan berbasis jual beli, di mana lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan tetap dan disepakati sejak awal. Selain itu, akad musyarakah, kerjasama modal, dan mudharabah bagi hasil usaha juga dapat menjadi solusi karena kedua pihak berbagi keuntungan maupun resiko secara adil. Islam dengan tegas melarang praktik riba karena merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Seperti yang tertulis dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 275, yang artinya, ayat ini menegaskan bahwa riba adalah praktik terlarang yang tidak hanya menyalahi aturan muamalah, tetapi juga mengandung ancaman azab Allah. Jika dianalisis lebih dalam, praktik pinjaman online berbunga tinggi dilarang karena mengandung unsur zulm, kezaliman, dan gharar, ketidakpastian. Baik, materi tentang gharar akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Halo, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang gharar dalam skema Ponzi dan skema trading. Nah, perkembangan teknologi digital membawa kemudahan dalam aktivitas ekonomi, termasuk investasi dan perdagangan online. Nah, sebelumnya, kalian tahu belum sih apa itu gharar? Gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan dari segi kualitas, fisik, dan juga waktu objek transaksinya yang tidak jelas. Nah, gharar itu berdampak merugikan dan melanggar prinsip keadilan syariah. Kenapa gitu? Ya, karena gharar itu mengandung ketidakjelasan transaksinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu skema Ponzi. Apa sih skema Ponzi? Nah, skema Ponzi yaitu janji imbalan hasil tinggi tanpa usaha real. Nah, contohnya yaitu di Indonesia, yaitu investasi koperasi industrial. Industrial yaitu yang investasi terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Heri Surya. Kenapa sih koperasi industrial itu ditutup? Karena koperasi industrial yang didirikan oleh Heri Surya itu melakukan penggelapan uang. Nah, penggelapan uang itu sangat banyak, yaitu sebanyak 106 triliun. Wow, banyak kan? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu skema trading. Apa sih skema trading? Nah, skema trading yaitu profit tetap, minim transparansi, objek tak jelas. Contohnya yaitu kasus Wahyu Kenzo. Nah, kasus Wahyu Kenzo yaitu kasus yang OTG yang dikelola oleh PT Pancake yang berdikasi bersamaan. Nah,
Seberapa banyak sih korbannya? Nah, korban dinilai investasi yaitu sebanyak 9. Nah, modus pelaku yaitu dengan cara menjual produk suplemen dan mengajak korban bergabung ke robot trading dan menjanjikan berlipat dalam 2 minggu. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan solusi alternatif syariah. Yang pertama yaitu tentang investasi real. Nah, investasi real contohnya yaitu suku syariah, saham syariah, reksadana, dan UMKM. Dan yang kedua yaitu tentang transparansi akad dan risikonya. Yang ketiga yaitu tentang edukasi dan literasi keuangan syariah. Dan yang keempat yaitu tentang fintech syariah, yaitu pembiayaan produksi halal dan adil. Halo guys, di sini aku akan menjelaskan tentang Maisir dalam praktik judi online dan skema binary option. Tahu apa itu Maisir? Maisir atau juga qimar itu disebut dengan praktik perjudian, yaitu transaksi yang beresiko tinggi yang bergantung dengan keberuntungan. Di dalam Islam, Maisir dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip syariah. Keuntungan satu pihak merugikan pihak lain tanpa usaha yang sah. Lalu, apa sih bedanya dengan jual beli? Kalau jual beli, untung ruginya wajar karena itu usaha yang sah. Kalau Maisir, keuntungan instan tanpa usaha dan merugikan orang lain. Judi dalam pandangan Islam, judi terlihat menyenangkan, tetapi banyak mudaratnya, banyak juga kerugiannya. Menghancurkan harta, keluarga, dan pertemanan. Bahkan iman pun bisa terganggu. Menimbulkan permusuhan, kebencian, dan melalaikan ibadah. Di Al-Quran juga sudah dijelaskan, di dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya homer, berjudi, berkorban untuk berhala, membunuh nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan Quran surat Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi, artinya sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran homer dan berjudi itu dan menghalangi kamu dan mengingat Allah dan sembahyangnya, maka berhentilah kamu. Allah telah menegaskan judi sebagai perbuatan setan yang harus dijauhi. Lalu, apa sih itu binary option? Binary option sebagai judi modern. Definisinya, transaksi keuangan berbasis prediksi harga, aset, naik dan turun dalam waktu tertentu. Hasil ditentukan prediksi itu mirip seperti taruhan atau lotre. Tidak termasuk produk investasi yang sah menurut Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Tidak memenuhi syarat jual beli pasal 1457 KUHP maupun kontraksa pasal 1320 KUHP. BAPPEBTI dan Kominfo telah memblokir platform binary option di Indonesia. Apa sih dampak negatifnya binary option? Ekonomi, modal bisa hilang 100% hanya dalam satu transaksi. Psikologis, kecanduan seperti judi. Sosial dan agama sama dengan praktik judi yang dilarang syariah. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah Maisir sama dengan judi, dilarang keras dalam agama Islam. Binary option adalah bentuk judi online modern, bukan instrumen investasi, tidak sah menurut syariah dan hukum positif Indonesia. Umat Islam wajib menjauhi praktik ini agar selamat dunia dan akhirat. Dan dari ayat yang sudah saya sebutkan pertama tadi, sangat jelas bahwa judi bukan hanya sekedar permainan, melainkan perangkap setan yang dapat menghancurkan akidah, merusak akhlak, serta memutuskan silaturahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kita untuk menjauhinya, bukan sekedar meninggalkannya, karena di dalam terdapat bahaya besar yang dapat merusak kehidupan dunia dan akhirat. Sebagai seorang mukmin, sudah seharusnya kita menjadikan larangan ini sebagai perintah keras dan berusaha menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari segala bentuk praktik judi, baik yang tampak jelas maupun yang samar. Dalam bentuk modern, dengan menjauhi judi, kita menjaga kehormatan ketenangan hidup dan mendekati diri dengan Allah.
Jadi, stop berjudi. Bye-bye. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce yang mengandung unsur syubhat. Di sini konsep syubhat dalam Islam ialah syubhat adalah perkara antara samar antara halal dan haram. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, menjauhi syubhat sama dengan menjaga agama dan kehormatan. Kaidah fikih, tinggalkanlah yang meragukan, ambil dan tidak meragukan. Terus pentingnya sikap hati-hati, warak dalam muamalah, dan dalam ekonomi modern, syubhat sering muncul di e-commerce, ketidakjelasan barang, harga tidak transparan, promosi dan manipulatif. Seperti contoh, mungkin teman-teman bisa membuka Shopee atau Tokopedia atau Lazada. Di sana terbanyak flasher yang mengatasnamakan bahwasanya stoknya itu terbatas. Padahal kalau misalkan kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari, barang-barang tersebut atau produk-produk tersebut stoknya tidak terbatas atau mungkin masih banyak. Tapi untuk flasher di sana mengadakan syubhat, ketidakjelasan tentang stok produksinya. Di sini ada penjelasan atau kami mengambil keputusan bahwasanya risiko yang bakal dihadapi oleh orang-orang atau kita sebagai konsumen di e-commerce yang mengandung syubhat ialah seperti merugikan konsumen, menimbulkan kolor, turunnya kepercayaan publik, rusaknya ekosistem digital. Solusi syariah ialah transparansi harga dan spesifikasi produksi. Seperti tadi sudah saya bilang bahwasanya harga tadi mungkin kurang jelas ketika belum masuknya waktu pre-sale atau mungkin dan juga stoknya juga tidak jelas. Gunakan akad sesuai salam atau istisna. Di sini kita bisa lihat bahwasanya di transaksi e-commerce itu belum tidak ada kejelasan tentang akad yang digunakan. Terus penuhi rukun jual beli, penjual pembeli objek harga dan kubur. Nah, balik lagi ke pressure tadi bahwasanya penjual dan pembeli dan juga objeknya itu tidak jelas. Dikarenakan objek yang tadi produknya atau stoknya itu tidak diketahui bahwasanya itu tidak jelas atau kejelasan tidak. Dan perlu regulasi dan penguasaan perlindungan konsumen standar syariah jaminan keadilan. Seperti kurangnya regulasi atau aturan di dalam kehidupan atau di dalam ekosistem tadi e-commerce tadi tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Baik teman-teman, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami berempat. Mungkin masih banyak kurang masalahnya, boleh kalian sampaikan di kolom komentar atau mungkin menyampaikan langsung kami berempat. Lebih dapat